Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rayuningsih dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya di sini membahas tentang pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Di sini kita akan membahas tiga materi. Yang pertama itu pengertian peta serta unsur-unsur peta. Yang kedua yaitu tentang penginderaan jauh dan unsur-unsur interpretasi citra. Yang ketiga yaitu pengertian sistem informasi geografis dan komponen sistem informasi geografis. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi, yaitu pengertian peta. Jadi, menurut R.M. Sutarjo Sujono Sumarno, peta merupakan suatu lukisan dengan tinta dari seluruh atau sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan perbandingan ukuran yang disebut skala. Selanjutnya itu secara garis besar, peta adalah gambaran konversial dari permukaan bumi yang diperkecil sesuai kenampakannya dari atas. Peta umumnya digambarkan dalam bidang datar dan dilengkapi dengan skala, orientasi, dan simbol-simbol. Selanjutnya yaitu unsur-unsur peta. Nah, kita bisa lihat di samping saya ini adalah peta beserta komponennya. Yang pertama yaitu judul. Nah, judul itu biasanya pada atas peta dan itu tuh ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua itu ada insert. Yang ketiga itu ada petunjuk arah. Nah, petunjuk arah di sini untuk menunjukkan mana utara dan mana selatan. Selanjutnya simbol. Nah, simbol ini biasanya ada di dalam legenda. Bisa termasuk simbol danau, sungai, gunung, dan lain-lain. Selanjutnya itu sumber peta, lalu tahun pembuatan peta, garis tepi, gratikul, skala, warna, dan tipe huruf. Selanjutnya yaitu di samping saya sini ada peta yang sudah diambil melalui sensor ataupun penginderaan jauh, yaitu pengertian penginderaan jauh. Nah, kita membahas pengertian penginderaan jauh. Jadi, penginderaan jauh itu atau kata lain remote sensing adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek. Nah, daerah atau fenomena dengan jalan analisis data yang diperoleh melalui alat perekam ataupun sensor yang menggunakan gelombang elektronik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek tersebut. Pendapat ini menurut Lilesan dan Kaifor pada tahun 1979. Selanjutnya itu penginderaan jauh menurut Lindgren pada tahun 1885. Penginderaan jauh merupakan teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Informasi itu berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan di permukaan bumi. Nah, jadi dapat kita simpulkan penginderaan jauh adalah satu teknik dan seni untuk memperoleh informasi objek dari jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek, gejala, atau daerah yang akan dikaji dengan menggunakan sensor. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama itu ada rona, yang kedua ada warna, yang ketiga ada bentuk, yang keempat ada ukuran, yang kelima ada tekstur, yang keenam ada pola, yang ketujuh ada bayangan, yang kedelapan ada situs, dan yang kesembilan ada asosiasi. Nah, yang pertama yaitu rona. Nah, rona di sini seperti gambar di samping. Rona adalah tingkat kecerahan ataupun kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Nah, yang kedua ada warna yang ada di samping juga. Warna ini adalah wujud tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Berbeda dengan rona yang hanya menyajikan tingkat kegelapan dalam wujud hitam, hitam dan putih. Warna menunjukkan tingkat kegelapan yang lebih beraneka. Lalu yang ketiga itu bentuk. Bentuk ini merupakan variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Selanjutnya yaitu tekstur. Nah, tekstur adalah frekuensi perubahan warna pada citra. Tekstur dinyatakan dengan kasar, halus, dan sedang. Selanjutnya yaitu pola. Nah, di sini ada gambar panah yang berwarna kuning tersebut. Pola adalah suatu susunan kerangka merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dalam
bagai beberapa objek alamiah. Selanjutnya itu bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Meskipun demikian, bayangan juga dapat merupakan kunci pengenalan yang penting bagi beberapa objek yang justru dengan adanya bayangan menjadi lebih jelas. Nah, di sini contohnya ada, yaitu yang ada panah merahnya ya. Selanjutnya yaitu situs. Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Di sini juga ada contohnya yang dikasih panah warna merah. Selanjutnya itu asosiasi. Nah, asosiasi di sini adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Contohnya itu stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api yang jumlahnya lebih dari satu cabang. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sistem informasi geografis. Jadi pengertiannya adalah sistem informasi geografis adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi sosial. Jadi komponen itu ada 5. Yang pertama perangkat keras ataupun hardware, yang kedua perangkat lunak ataupun software, yang ketiga data, yang keempat manusia, yang kelima itu adalah metode. Nah, yang pertama itu adalah perangkat keras. Nah, perangkat keras di sini adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografis dan pemetaan. Nah, yang sedangkan perangkat lunak ataupun software itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan proses penyimpanan, menganalisis, dan memvisualkan data. Nah, selanjutnya yaitu data. Nah, data di sini dibedakan menjadi 2, yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi, sedangkan data non-spasial adalah data berbentuk tabel, di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Nah, selanjutnya setelah data ada manusia. Nah, manusia ini merupakan inti elemen dari SIG gitu. Nah, selanjutnya yaitu metode. Nah, metode di sini merupakan cara atau tahapan yang dilakukan dalam pengoperasian SIG mulai dari awal sampai akhir. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan semua ya.